Yes, RTX 4090 ini ya muat ke dalam PC yang ramping ini, dan di video ini kita bakal ngobrolin lagi mini ITX PC setelah agak lama ya kita nggak ngebahas dunia per PC-an. Let's go. Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, di samping gue sekarang ini adalah PC endgame ya, PC gue yang ultimate banget ya, PC ramping. Tapi secara power ini mungkin 2 kali 3 kali lipatnya konsol ya, walaupun ukurannya kurang lebih sama gitu kan dengan konsol. Nah, untuk CPU-nya gue pakai salah satu CPU gaming terkencang dari AMD Ryzen, dan GPU-nya ya tadi kalian udah lihat RTX 4090 yang rasanya bikin gue tuh udah nggak perlu lagi kayaknya rakit atau upgrade PC lagi sampai 10 tahun ke depan. Nah, kenapa gue pakai ini akan gue jelasin satu per satu. Tapi sebelumnya, buat kalian lagi nyari laptop, Blibli lagi ada promo spesial buat laptop terbarunya Huawei, yaitu ada Huawei MateBook D16, D16 yang mana baru rilis awal tahun 2024 ini. Nah, ada 2 versi, mulai dari versi yang pakai chip Intel 13 Gen i5, dan juga ada yang i9 yang lebih kenceng. Nah, selama masa first sale, ini promonya banyak banget ya, ada gift mulai dari Huawei Mouse, ada backpack, dapat Office 365, ada TWS FreeBuds 5, plus dapat juga modem MiFi loh, lumayan banget kan. Plus ada juga promo-promo voucher cashback sampai dengan 1 juta rupiah untuk laptop-laptop Intel di Blibli, cicilan 0%, bebas biaya sampai 24 bulan, asuransi beli proteksi, dan pastinya juga gratis ongkir. So langsung aja cek Huawei MateBook D16 di Blibli, linknya nanti gue taruh paling pertama di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita mulai dari si case-nya dulu. Nah, ini adalah case dari brand Fractal. Nah, case Fractal sendiri kita udah sempat feature beberapa kali di channel ini ya, mulai dari Fractal North yang gede, yang estetik pakai kayu-kayu depannya, sampai ke Fractal Terra yang merupakan juga case mini ITX yang mana cantik gitu case-nya. Nah, kalau Fractal ini namanya Fractal Ridge, yang mana konsepnya dia juga sama mini ITX tapi agak beda ya, dia lebih meninggi gitu kan. Yang sebelumnya juga pernah dibikin sama Fractal, namanya itu Fractal Note 202. Bentuknya kayak tower gitu, kayak tower tapi ceper. Nah, fitur yang unik tadi case ini adalah case ini tuh bisa 2 orientasi, bisa vertikal kayak gini atau horizontal. Jadi semacam kayak PS5 gitu ya, yang bisa berdiri, yang bisa tiduran. Yang artinya kalau di posisi tiduran mungkin kalian bisa selipin di bawah laci TV. Walau sebenarnya pasti coba itu tuh agak di luar dugaan ya, yang nanti gue akan share detailnya. Nah, gue sendiri akhirnya sekarang pakainya itu permanen di posisi vertikal ini, ya, yang mana kalau dibandingin sama case PC, ya pastinya ini bakal makan space yang lebih kecil. Nah, untuk case ini ada 2 warna, ada warna hitam dan juga warna putih yang gue pakai ini. Terus di depannya ini agak unik ya, dia ada semacam pakai bahan kain gitu ya, buat menyaring debu, bisa dibilang kayak filternya. Dan di bagian bawah ini ada port, ada 2 buah USB-A 3.0 dan 1 buah USB-C 3.2 Gen 1 kalau nggak salah, dan ada tombol power untuk di tengahnya. Dan looks overallnya menurut gua ini minimalis, clean banget, terutama di warna yang putihnya ini ya. Nah, kapasitas total ini 12,6 liter, sekalian gua taruh juga detail ukuran plus ukuran maksimum GPU yang bisa dipakai di sini. Nah, untuk case ini dapat bawaan kipas 140 mm 2 biji yang gue sendiri nggak pakai karena GPU-nya ini yang gue pakai si RTX 4090 tadi gede banget. Terus ada slot 3 buah kipas 80 mm di bagian atasnya, dan slot lain juga ada 4 buah buat SSD SATA. Jadi banyak banget buat ukuran case yang kecil ya, jadi spacious gitu. Nah, Fractal juga ngasih beberapa rekomendasi layout yang bisa dipakai di case ini. Misalnya kalian bisa pakai AIO radiator juga, tapi ukuran GPU-nya jadi kecil dan sebagainya. Kalian bisa cek aja di websitenya Fractal buat lebih detail. Oke, untuk spesifikasi dari PC ini sebenarnya gua pakai internalnya ini dari build PC mini ITX sebelumnya yang di video Fractal Terra kemarin. Jadi basisnya AM5, AM5, AMD Ryzen 7800 X3D, RAM-nya 32 GB DDR5, storage-nya dual SSD M.2 NVMe, SFX PSU 750 Watt Lian Li, motherboard-nya yang ASRock, yang diganti jadi cuma si GPU-nya aja sekarang jadi pakai RTX 4090 dari PNY tadi. Oke, gue mau sedikit bahas soal GPU-nya ini ya. Nah, dulu itu gue pernah dipinjemin sama Nvidia Indonesia RTX 4090 yang FE, Founders Edition. Dan itu tuh muat secara perfect banget di case ini ya. Bukan cuma muatnya aja, tapi cooling sistemnya itu perfect buat si case ini. Karena dia punya lubang airflow di samping-samping case-nya ini ya. Dan si
Founders Edition kan sistem coolingnya apa namanya itu ya, pokoknya dia keluar dari atas bawah. Cuma ya tahu sendiri, GPU Founders Edition kan di Indonesia nggak dijual resmi, dan kalau ada pun harganya di markup selangit ya, gila-gilaan ya. Dan akhirnya ya gua terpaksa nyari alternatif GPU RTX 4090 yang muat di sini, dan gua ketemu di channelnya Linus Tech Tips ya, yang ngebahas case ini juga. Tapi sayangnya mereka nggak nunjukin sampai PC-nya hidup, cuma ditunjukin bisa muat aja. Jadi ya nggak ada kepastian, makanya gua agak ragu, tapi tetap gua nabung buat beli si GPU ini, dan pas banget harganya sempat turun waktu itu ya, sampai 26,5 juta ya, tetap mahal sih. Tapi sekarang kalau dicek lagi itu harganya lebih naik lagi cuy, sampai 32-33 jutaan si PNY 4090 ini. Dan syukurlah guys, memang secara size GPU ini tuh perfect fit banget ya, bener-bener sampai ujung hampir ya, walau ada satu problem sebenarnya, yaitu si kabel. Dimana kalau kalian pakai GPU yang baru kan dia ada kabel yang namanya 12 VHPWR ya, yang mana dia bercabang jadi 3 untuk dicolokin ke power supply-nya. Nah itu nggak muat kalau dipakai di case ini. Solusinya simple ternyata. Ada yang jual custom cable buat 12 VHPWR langsung ke PSU, yang mana dibikin custom ya, sesuai sama brand PSU-nya. Jadi kita nggak harus pakai kabel adapter tadi. Jadi lebih simple, lebih ringkas, dan ya beres. Bisa langsung dipakai si Slim PC Fractal Ridge ini. Oke, gimana performance-nya? Nah, biasanya problem utama dari PC-PC yang kecil, mini ITX itu adalah dari segi airflow, aliran udara, dan juga dari segi coolingnya. Nah, tapi surprisingly, si Fractal Ridge ini, overall temperature-nya itu ternyata oke loh, aman banget. Buat gaming, gue ngeliat suhu rata-rata CPU itu di 70-an derajat, dan GPU juga cukup adem di 60-an, bahkan nggak nyampe 70 gitu. Jadi dari segi CPU dan GPU, nggak pernah menyentuh angka 80 derajat, kecuali kalau di benchmark kayak di Cinebench R23 gitu ya. Gue ngeliat sampai dia mentok di 90 derajat, yang mana itu nge-hit si max temperature si Ryzen 7800X 3D-nya. Jadi ada throttling sedikit lah. Nah, sebagai catatan, gua itu nggak pakai si case fan bawaannya yang gede ya, karena GPU-nya ini kan yang tebel dan gede tadi. Jadi bisa dibilang gue cuma pakai coolernya itu satu, si CPU coolernya tadi. Yang mana ya kita pakai Noctua NH-L12S yang mana cukup efektif buat ngeredam si Ryzen 7800X 3D. Dan emang orientasi coolernya tadi, yang mana dia nge-exhaust udara panas, keluar udaranya, itu bakalan cocok banget buat build-build PC ini yang kecil-kecil ya, yang mana dia mengutamakan udara panas itu keluar. Nah, sedikit share juga sebelumnya di case ini tuh gue pernah pakai Intel 13600K yang mana gue harus ganti cooler CPU-nya dari yang sebelumnya gue pakai di mini PC Beat 2.0 yang gue pakai AIO, jadi cooler single fan aja, dan ternyata itu nggak kuat cuy. Panas yang dihasilkan sama chip Intel itu tinggi dan kurang bisa dihandle sama cooler-cooler yang modelnya single fan kayak gitu, yang mana waktu itu gue akhirnya harus downgrade ke Intel i5 12400, baru panasnya bisa lumayan ke handle. Itu pun gue mesti pakai si contact frame-nya itu. Dan dari segi performance sendiri memang buat gaming si Intel i5 12400 itu udah oke, terutama kalau gue gamingnya itu di resolusi 4K. Tapi memang jadi kurang optimal dari segi performance untuk productivity ya, kayak misalnya gue mesti editing video gitu-gitu. Makanya ketika gue cobain Ryzen dan Ryzen-nya ke-handle sama si fan ini, menurut gue ini udah sweet spot banget sih. Dan buat noise levelnya sendiri juga ini PC yang nggak berisik loh. Kalau gue cek itu di sekitar 48-49 dBA pas lagi gaming, dan ini juga gue sedikit tweak-tweak untuk fan curve-nya pakai aplikasi Fan Control. Nah, aplikasi tadi itu gue dapet tipsnya dari Ali Optimum Tech, yang mana kalau kalian suka mini PC pasti tahu sama dia, karena dia fanatik banget dan gila, itu keren banget dia konten-kontennya. Dan yes, jadinya so far so good, mau dipakai gaming oke, buat ngedit-ngedit video juga mantep, udah full performance optimal banget tanpa ya harus gede-gede case-nya, nggak harus kenceng banget kipasnya, jadi overall nice banget gitu. Walau demikian, setelah gue pakai ini mungkin sekitar 6 bulan, berapa bulan terakhir ya, ada beberapa poin yang gue pengen share juga. Yang pertama, yang paling kerasa adalah hawa panasnya tadi ya, yang dikeluarin dari case ini setelah kita pakai cukup lama. Jadi kalau ditaruh di meja, ini tuh kayak berasa ada angin anget yang keluar dari samping sama dari atas. Yang samping ini CPU, yang atas ini dari si GPU-nya. Nah, gue coba ngakalin dengan ngasih kayak ada kipas kecil di depan ini ya, Noctua 60mm A6X25 untuk ngasih aliran udara atau buat exhaust gitu. Dan banyak orang again yang kalau build mini ITX ngutamain udara keluar ya, negative pressure katanya kan. Tapi karena di tempat yang gue taruh kipasnya ini, spotnya ini kurang cocok buat exhaust udara, karena exhaustnya kan ke depan ya, dan
sedangkan anginnya sekarang keluar ke sini dan ke atas gitu. Jadi akhirnya gue pakai ini buat intake, buat ada udara segar ke dalam case-nya. Dan gue sempat compare juga temperatur saat dia exhaust dan intake, itu tuh sebenarnya nggak terlalu kerasa bedanya. Cuma logika gue aja ngerasa kalau dia ada udara masuk, udara segar mungkin lebih oke gitu. Nah, gue dulu juga sempat coba untuk posisi horizontal nih, dan di case ini ya case mini i-Tech rata-rata butuh udara yang lebih dari biasanya karena dia space-nya kan bener-bener krem banget kayak gitu kan, bener-bener padat gitu kan. Makanya nggak bisa nih case ini ditaruh di tempat sempit kayak konsol-konsol pada umumnya. Mungkin ya gue sendiri mesti tweak-tweak sedikit, mungkin kayak undervolting gitu ya. Cuma memang dari segi power, ini bisa sampai 600 watt kalau lagi full power gitu, dan ya rasanya panas dari 600 watt itu memang gede banget dan butuh ruang yang gede juga biar ya pernafasannya lancar gitu bisa dibilang kali ya. Nah, satu hal lagi, pas awal-awal rilis case ini juga kemarin itu sempat ada masalah PCIe-nya. Karena dia pakai model PCIe riser yang beda kayak biasa case mini i-Tech, dia pakai dua macam gitu sambungan dari motherboard ke GPU-nya. Jadi yang versi awal dari case-nya dia tuh bermasalah dan nggak bisa di-switch ke PCIe 4. Nah, itu sekarang PCIe 4 dia akan crash, dan akhirnya isu ini ditanggapin sama Fractal yang kemudian ngasih kita bisa kayak bilang di recall ya. Jadi PCIe yang lama dikirim ke dia, ke penjual, ke tempat kita beli case-nya, terus dikirimin yang baru, dan sekarang udah aman, gue udah ganti yang baru, bisa dipakai settingan PCIe 4-nya dengan lancar. So ya, itu tadi sharing-sharing kita soal mini PC Endgame RTX 4090. Dan kalau kalian pengen tahu dari segi biaya, ya ini dia gue taruh, ini yang gue habisin. Memang nggak murah, tapi balik lagi ya ini buat gue udah endgame ya, gue udah selesai mungkin, dan 10 tahun ke depan mungkin ya udah nggak perlu rakit-rakit PC lagi. Dan ya mungkin ini bakal jarang ada konten-konten rakit PC lagi, kecuali ada yang mau sponsor. So ya intinya, kalau kalian pengen dapetin performance yang maksimal, ya nggak harus dengan PC yang gede-gede banget, yang kipasnya banyak atau yang apa, yang kecil gini juga udah bisa optimal. Walau ya ada trial dan error juga, masih ada sedikit kelemahan di bagian panasnya tadi. Cuma ya dari segi build ini juga masih simple, nggak perlu yang aneh-aneh, dan gua harap ini juga bisa jadi referensi buat kalian.